Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai etika profesional akuntansi. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari etika profesional. Yang pertama, etika itu secara harfiah menjelaskan tentang pengetahuan atas asas-asas akhlak atau moral. Nah, konsep dari etika itu tersendiri menjelaskan tentang batasan dari baik atau buruk, benar atau salah, bisa atau tidak bisa yang terjadi pada suatu hal untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu. Nah, yang kedua itu ada etika secara garis besar. Nah, untuk secara garis besarnya itu diartikan sendiri, yaitu prinsip atau nilai moral yang dimiliki oleh setiap orang. Nah, dari setiap orang itu juga perilaku etis sangat diperlukan agar bisa berfungsi secara teratur, dan etika itu juga digunakan sebagai perekat yang dapat mengikat suatu anggota. Nah, selanjutnya juga itu ada pentingnya nilai-nilai etika yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan auditing, yang dimana banyak auditor itu juga menghadapi masalah serius karena mereka itu melakukan hal-hal kecil yang tidak satupun tampak mengandung kesalahan serius. Yang selanjutnya ada perlunya etika profesional bagi organisasi profesi, yaitu yang dimana setiap profesi itu menyediakan jasanya kepada masyarakat yang memerlukan kepercayaan dan bisa melayani masyarakat itu. Nah, untuk tujuannya sendiri itu bisa dapat melakukan tugasnya dengan baik dan dapat kepercayaan masyarakat maupun klien. Saya Vina Andani, NIM 180, akan melanjutkan materi terkait prinsip etika akuntan. Prinsip etika akuntan atau kode etik akuntan meliputi 8 butir. Yang pertama adalah tanggung jawab profesi. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, sebagai profesional harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam sebuah kegiatan yang dilakukannya. Kemudian yang kedua ada kepentingan publik. Nah, kepentingan publik ini yaitu berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepentingan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Terus yang ketiga ada integritas, yaitu meningkatkan kepercayaan publik, harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya tersebut dengan menjaga integritasnya setinggi mungkin. Yang selanjutnya ada objektivitas, yaitu setiap akuntan sebagai anggota IAI harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan. Kemudian kompetensi dan kehati-hatian profesional, melaksanakan jasa profesionalnya dengan penuh kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional. Yang selanjutnya yaitu kerahasiaan. Kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Yang selanjutnya yaitu perilaku profesional. Perilaku profesional ini yaitu berperilaku konsisten selaras dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesinya. Yang selanjutnya yaitu standar teknis dalam menjalankan tugas profesionalnya harus mengacu dan mematuhi standar teknis dan standar profesional yang relevan. Halo guys, nama saya Dinda Cahyani Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu tentang ketidakpastian dalam etika. Ketidakpastian etika merupakan situasi yang dihadapi oleh seseorang dalam menghadapi keputusan sesuai dengan apa yang dilakukannya. Nah, yang kedua ada faktor yang menyebabkan seseorang itu berperilaku secara tidak etis. Nah, yang pertama itu ada orang yang secara sengaja berperilaku tidak etis untuk mencari keuntungan. Terus yang kedua, dilihat dari standar dalam berperilaku itu sangat berbeda dengan masyarakat lainnya. Dia yang pandai memanipulasi dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu tentang cara menyelesaikan atau cara mengatasi dilema dalam etika. Yang pertama, setiap orang melakukan aktivitasnya, berperilaku, beretika dan lain sebagainya. Nah, jika hal yang dilakukan sesuai dengan dasar hukum yang berlaku, maka hal itu adalah etis. Nah, yang kedua, adanya hak yang bersifat relevan. Untuk memecahkan masalah dari ketidakpastian etika profesional audit, dapat dilakukan dengan 6 langkah pendekatan. Yang pertama, dapatkan fakta-fakta yang relevan. 2. Identifikasi isu-isu etika dari fakta-fakta yang ada. 3. Tentukan siapa dan bagaimana orang atau kelompok yang dipengaruhi oleh dilema etika. 4. Identifikasi alternatif-alternatif yang tersedia bagi orang yang memecahkan dilema etika. 5. Identifikasi konsekuensi yang mungkin timbul dari setiap alternatif. 6. Tetapkan tindakan yang tepat. Dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap mental independen di dalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam standar profesional akuntan publik yang ditetapkan oleh IAI. Sikap mental independen tersebut harus meliputi independensi dalam fakta, yaitu auditor benar-benar mempertahankan perilaku yang tidak biasa di sepanjang audit, dan independensi dalam penampilan, yaitu pandangan pihak lain terhadap diri auditor sehubungan dengan pelaksanaan audit.